materi kelompok 4 akan membahas tentang aspek substansial pendidikan seni di sekolah dasar. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai koordinator, perkenalkan nama saya Clarita Puhutuyu, NIM 220118009. Perkenalkan, nama saya Mitra Mangingbone, NIM 220118029. Perkenalkan, nama saya Cynthia Patampang, NIM 220118050. Perkenalkan, nama saya Jusmila Ipatiding, NIM 220118044. Perkenalkan, nama saya Mestran Kemonebok, NIM 220118048. Perkenalkan, nama saya Reformasi Bandang Leke, NIM 220118054. Perkenalkan, nama saya Lasan Perintin, NIM 220118003. Perkenalkan, nama saya Revianti, NIM 220118055. Yang pertama, kita masuk di konsep pendidikan seni. Konsep dasar pendidikan seni itu ada dua. Yang pertama, seni dalam pendidikan, dan yang kedua adalah pendidikan melalui seni. Nah, konsep yang pertama ini bertujuan untuk mewariskan, mengembangkan, dan untuk melestarikan berbagai jenis kesenian kepada peserta didik. Konsep ini menyiapkan peserta didik menjadi tenaga ahli dalam bidang seni. Untuk itu, diperlukan guru yang benar-benar menguasai bidangnya. Kemudian konsep yang kedua adalah pendidikan melalui seni. Seni dipandang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan, bukan untuk tujuan seni. Konsep ini tidak menyiapkan peserta didik menjadi seniman. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan ini lebih menekankan pada proses, bukan pada hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan melalui seni, menggunakan seni untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal, menciptakan keseimbangan rasional dan emosional, kemudian keseimbangan kinerja otak kanan dan kinerja otak kiri. Selanjutnya adalah pendidikan seni. Pendidikan seni adalah upaya pendidikan dengan menggunakan seni sebagai medianya. Nah, pendidikan seni merupakan bagian penting dalam pendidikan secara menyeluruh karena pendidikan seni merupakan unsur yang strategis dan fungsional bagi upaya kemanusiaan. Pendidikan seni memiliki fungsi amat penting sebagai sarana atau alat untuk mengembangkan kesadaran atau kepekaan estetik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan daya cipta atau kreativitas, serta menjadi sarana bagi anak untuk mengungkapkan ekspresi diri dan lingkungannya. Pendidikan seni pada hakikatnya merupakan proses pembentukan manusia melalui seni. Pembelajaran seni di sekolah memfasilitasi anak-anak untuk menyediakan peluang untuk pemenuhan dirinya melalui pengalaman seni, berdasarkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan dan dunia anak. Pendidikan seni pada hakikatnya merupakan pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman apresiasi estetik. Di samping mampu memberikan dorongan lewat seni, juga memberi alternatif pengembangan potensi psikis diri, serta dapat berperan sebagai katalis jiwa yang membebaskan. Pendidikan seni efektif bagi anak dengan ditandai terciptanya kondisi yang memberi peluang anak secara bebas, terkendali, mengembangkan kepekaan, fantasi, imajinasi, dan kreasi anak. Selain itu, pendidikan seni juga dapat melatih keterampilan dan koordinasi gerak anak sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan, membudayakan, dan menanamkan nilai seni budaya bangsa. Selanjutnya, seni sebagai bahasa. Seni sangat bergantung pada bahasa. Tanpa bahasa, seni tidak akan bisa berkembang, tidak bisa dipelajari dan diwarisi, tidak akan bisa menyampaikan pesan, serta tidak bisa berfungsi sebagai penghubung antara seniman dengan khalayak.
bahasa berperan penting pada proses penciptaan seni. Manusia terinspirasi menciptakan seni dari bahasa, sehingga tanpa bahasa seni tidak bisa diciptakan. Misalnya, manusia menciptakan lagu menggunakan bahasa, menciptakan tari menggunakan bahasa berupa bahasa nonverbal, yaitu gerak tubuh, menciptakan lukisan menggunakan bahasa simbol seperti warna-warna dan lambang-lambang. Begitupun sebaliknya, seni sangat mempengaruhi bahasa. Tanpa seni, bahasa tidak akan bervariasi dan tidak mengandung keindahan. Misalnya, dalam bahasa sastra, seni sangat berperan penting bagi pengarang untuk menciptakan bahasa yang indah. Dalam istilah bahasa dikenal dengan estetika. Unsur-unsur seni dalam bahasa yaitu keutuhan, keseimbangan, keragaman, keselarasan, dan penekanan yang tepat. Sehingga dengan unsur-unsur tersebut, pencipta sastra dapat menetapkan maksud atau isi hati dengan jelas. Selain itu, seni berbahasa memberikan keunikan yang khas bagi seseorang dan memberikan gaya serta nada yang membedakan penggunaan bahasa antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan retorika atau seni berbicara. Selanjutnya, karya seni. Anak mempunyai jangkauan pikiran yang sangat komprehensif. Terkadang, cara menyampaikan ide dan gagasan serta perasaan anak yang tidak dimengerti oleh orang dewasa serta tidak direspon secara positif, sehingga anak kendur dalam mengembangkan dirinya. Menurut Pamadi dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2012. Kemudian selanjutnya, berkarya seni merupakan kebutuhan anak dalam berkomunikasi serta berpikir secara komprehensif. Contohnya, dalam berkarya seni rupa atau menggambar, anak mampu menggambar imajinatif dengan judul Rumah Terapungku. Ungkapan perasaan dan gagasan ini merupakan yang pertama, mengutamakan pendapat berkhayal, kedua berimajinasi, ketiga bermain, keempat belajar dan merasakan kegembiraan, kesedihan, dan rasa keagamaan dalam proses berkarya. Seni pikiran dan perasaan anak-anak, bahkan pikiran anak bercampur dengan perasaan anak. Bahasa berperan dalam penamaan atau pengistilahan unsur-unsur seni baru sehingga dapat disampaikan dan dimengerti oleh yang menerimanya. Setiap unsur kesenian, dari unit yang terkecil sampai yang terbesar, diberi nama atau istilah. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran kesenian, nama atau istilah itu digunakan untuk mendaftar kesenian untuk pengembangan selanjutnya. Bahasa berperan dalam menyampaikan pesan yang terkandung dalam seni, baik itu seni tari, seni rupa, maupun seni musik. Selanjutnya, pada pertunjukan seni musik, bahasa memperindah seni musik melalui syair lagu yang dinyanyikan. Jadi, pada seni musik tersebut, tidak hanya instrumen yang memperindah, melainkan juga syair lagu yang merupakan bahasa. Bahasa sebagai sarana berekspresi dalam seni. Melalui seni, manusia bisa berekspresi. Dalam berekspresi, manusia menggunakan bahasa untuk menumpahkan kreativitas dan bakat yang mereka miliki. Seni membantu pertumbuhan mental. Nah, pada usia sekitar 7-8 tahun, antara kelas 1 dan kelas 2 merupakan usia perkembangan penalaran anak, pikiran dan perasaan anak. Nah, pikiran perasaan ini mulai berkembang secara menisan. Pertumbuhan badan atau fisik anak lebih cepat dari perkembangan fisik. Ketidakseimbangan perkembangan anak tersebut berpengaruh terhadap perkembangan, misalnya fungsi nalar berkembang lebih cepat daripada ekspresi. Kemudian, dalam pandangan psikologi humanistik, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti teman di sekelilingnya, guru kelas, ataupun orang tua, dan faktor internal. Teori psikoanalis menjelaskan bahwa faktor internal sebagai modal awal
seperti pikiran dan perasaan. Biasanya kedua faktor ini berjalan saling mempengaruhi secara berimbang, misalnya fisik, intelektual, emosional, dan impresional, serta interaksi antara semua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian, psikologis menyatakan bahwa dalam jiwa manusia berkembang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Misalnya, di dalam seni tari, mengalami kesulitan bentuk gerak tubuh ketika olah tubuh anak diminta untuk menirukan beberapa gerakan, menambah mempraktekkan gerakan, tapi ada anak yang biasanya kesulitan dalam mengikuti instruksi atau menggerakkan badannya, padahal gerakan tersebut semestinya mempunyai kejangkauan imajinatif yang baik. Selanjutnya, pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Yang pertama, metode ekspresi bebas. Metode ekspresi bebas adalah suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah ekspresi adalah suatu upaya untuk praktek dengan menggunakan peragaan yang ditujukan pada siswa, yang tujuannya adalah agar supaya siswa lebih mudah dalam memahami dan mempraktikkan diri apa yang telah diperolehnya dan dapat mengatasi suatu permasalahan. Yang ketiga, metode mencontoh. Metode mencontoh merupakan suatu cara pembelajaran kegiatan beroleh seni melalui proses membuat duplikat dari suatu bentuk karya seni yang sudah ada. Dalam seni merupakan kegiatan menduplikatkan sebuah tarian yang sudah ada. Yang kelima, metode etik figur. Penggunaan metode ini biasanya dipakai dalam menggambar adegan gerak manusia atau binatang. Metode ini merupakan penyederhanaan bentuk atau wujud manusia atau binatang menjadi tongkat atau garis-garis dengan persendian pada manusia atau binatang. Yang kelima, metode global. Metode ini biasa digunakan pada awal belajar mengajar. Bentuk tujuan penggunaan metode ini adalah agar anak dapat menangkap bentuk keseluruhan dari bentuk model yang disediakan secara teknis. Penggunaan metode ini dibagi dua, yaitu yang pertama dengan teknik seluler. Teknik ini dipandang lebih mudah karena anak diminta untuk menangkap benda secara keseluruhan dengan mengabaikan bagian-bagian detailnya. Metode ini cocok untuk siswa yang sedang belajar pada tahap-tahap awal. Yang kedua dengan teknik kontur. Teknik ini lebih cocok bagi siswa, mahasiswa, atau ahli gambar. Teknik yang sudah memiliki kemampuan motorik secara teknik penggambaran dikontur untuk menangkap benda secara global dan menyederhanakannya dalam bentuk gambar-gambar dasar atau geometris yang dibuat dengan goresan garis. Kemudian gambar tersebut dikembangkan untuk disempurnakan menjadi bentuk benda kompleks atau detail. Yang keenam, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu metode mengajar dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan mengerjakannya secara bersama-sama untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu dan mencapai tujuan. Ada dua macam metode kerja kelompok, yaitu yang pertama metode group work atau kerja kelompok. Jenis paduan dalam kegiatan ini, para siswa bekerja sama untuk menyelesaikan sketsa sebuah gambar yang sebelumnya telah dirancang oleh seorang temannya yang bertindak sebagai ketua kelompok sekaligus sebagai desain temannya yang bertindak sebagai ketua kelompok sekaligus sebagai desain. Yang kedua, metode kerja kelompok jenis kumpulan. Perbedaan antara metode kerja kelompok jenis paduan dengan metode ini adalah jumlah anggota harus genap dan pembagian tugas-tugas kelompoknya. Yang ketujuh, metode-metode dalam kritik seni.
Menurut Kapman, tahun 1978 menyebutkan metode kritik seni dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri siswa dalam melakukan kritik seni. Metode-metode tersebut adalah yang pertama, metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus, kemudian menarik sebuah kesimpulan yang baru. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melaksanakan metode ini adalah yang pertama, gambarkan dasar karakter karya. Yang kedua, gambarkan hubungan antara bagian. Yang ketiga, gambarkan gaya dan kualitas keseluruhan. Yang keempat, tasvirkan aspek-aspek yang dihubungkan dengan pengalaman. Yang kelima, tafsirkan aspek-aspek yang dihubungkan dengan pengalaman. Yang keenam, tasvirkan dan ringkas ide tema kualitas ekspresi dari makna karya. Yang keenam, evaluasi karya dengan kriteria kritik dan tunjukkan bukti-bukti untuk mendukung penilaian. Yang kedua, metode deduktif adalah metode dengan menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini dapat mempertinggi keterlibatan antara pekerjaan seni secara khusus jika kita mau untuk meletakkannya sebagai percobaan untuk dibicarakan yang memerlukan waktu banyak dengan standar perbedaan masing-masing. Pendekatan ini untuk memberikan peluang bentuk pembahasan yang dapat membuktikan ketertarikan dan kejelasan tentang seni. Langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah yang pertama, tentukan kriteria. Yang ketiga, metode empati. Adapun beberapa teknik yang dapat membantu mengembangkan rasa empati dan keterlibatannya. Ketika kita menilai suatu karya seni, di antaranya yang pertama, jangan memandang karya seni terlalu berlebihan karena dapat melupakan orang yang lebih terlatih pada bidang seni. Yang kedua, memandang kualitas visual secara murni. Yang ketiga, gunakan analogi dan metafora untuk menghubungkan apa yang kita lihat dan rasakan. Yang keempat, gunakan pengalaman dan pengetahuan sendiri untuk membandingkan apa yang kita lihat dan dapat kita rasakan. Yang kelima, jangan takut meninggalkan satu aspek dari karya. Yang keenam, dengan seluruh pengertian dapat secara fisik dan imajinasi. Yang ketujuh, menilai karya jika kita melakukannya. Yang keempat, metode interaktif. Pendekatan ini tidak semata-mata pendekatan deskriptif. Ini bermaksud untuk menemukan sampai terjadi diskusi dan debat secara berkelompok. Untuk membahas karya seni, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini adalah yang pertama, pilihlah moderator dan jelaskan aturan mainnya. Yang kedua, gambarkan seperti banyak orang yang memungkinkan untuk masuk ke dalam proses menjelaskan karya. Yang ketiga, ketika orang kelihatan untuk keluar dari penjelasan, kemudian panggil hipotesis. Yang keempat, beberapa peserta diskusi memperlihatkan penafsiran dengan kesempatan kelompok. Ini adalah aspek-aspek penilaian dalam apresiasi karya seni rupa. Untuk mengadakan penilaian terhadap karya seni rupa, kita menggunakan beberapa aspek atau ukuran penilaian berikut. Namun, aspek penilaian yang akan dibahas tidak mutlak semua harus dilakukan karena tidak semua karya seni rupa cocok dengan penilaian tersebut. Yang pertama yaitu aspek ide atau gagasan, yaitu suatu proses kreatif dalam dunia seni rupa yang prosesnya timbul dari imajinasi menjadi kenyataan. Proses menciptakan suatu karya melalui pikiran dan melaksanakannya melalui proses
sehingga masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkannya. Nah, keunikan ekspresi pribadi itulah yang disebut kreativitas. Kemudian yang kedua, aspek penguasaan teknis. Teknik adalah suatu cara mewujudkan suatu ide menjadi hal-hal konkret yang mempunyai nilai. Ketidakterampilan dalam teknik akan berdampak pada karya yang akan dihasilkan. Itulah aspek penguasaan teknik perlu dipertimbangkan dalam penilaian karya seni rupa. Kemudian yang ketiga, aspek penguasaan bahan. Setiap bahan memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Misalnya, sifat rotan yaitu lentur, logam, keras, dan masih banyak lagi. Untuk seorang pencipta karya seni, harus tahu betul sifat dan karakter bahan yang digunakan, karena akan berakibat pada hasil karya yang akan dibuat. Kemudian yang keempat yaitu aspek penggunaan segi-segi penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya, yaitu adalah segi kenyamanan dalam penggunaan, segi keluasan atau fleksibel, dan segi keamanan dalam penggunaannya. Kemudian yang kelima yaitu aspek wujud. Aspek wujud berhubungan erat dengan prinsip-prinsip komposisi, yaitu meliputi proporsi, keseimbangan, irama, kontras, klimaks, dan kesatuan. Prinsip itulah yang menjadi ukuran untuk menilai suatu karya seni. Selanjutnya yang keenam yaitu aspek gaya atau corak, yaitu seseorang yang mempunyai sifat yang keras baik dalam segi bentuk, pewarnaan, atau dalam pemilihan dan pengelolaan tema. Gaya atau corak seseorang dalam menciptakan karya seni perlu juga dipertimbangkan dalam penilaian pada sebuah apresiasi. Yang ketujuh yaitu aspek kreativitas, yaitu kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni. Banyak cara untuk menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Kreativitas juga bisa didapat dengan menampilkan bentuk-bentuk baru untuk memudahkan unsur baru dengan yang lama. Yang kedelapan, aspek tempat, yaitu pertimbangan tempat di mana karya itu akan diletakkan harus mendapat perhatian dari seseorang perancang karya seni rupa terapan. Yang kesembilan, aspek selera dan agama, yaitu seorang seniman yang ingin membuat karya seni rupa terapan yang dapat digunakan oleh orang banyak harus dapat menyesuaikan karyanya dengan selera dan agama yang dianut di pasar. Dalam hal ini, selera harus dipertimbangkan hal-hal yang sedang menjadi tren di masyarakat, atau model dan bentuk, warna, ukuran, bahan yang digunakan. Dalam hal agama, hal-hal yang menjadi bahan pertimbangannya, misalnya penerapan motif pada karya seni yang diciptakan. Motif Bali akan lebih cocok bagi mereka yang beragama Hindu. Kemudian, cara guru mengajarkan seni. Ada beberapa cara yang digunakan guru dalam mengajarkan seni. Di antaranya yang pertama, menggunakan buku pegangan. Guru mengajar dengan menggunakan buku pegangan, mengajarkan materi yang dianggapnya bisa dan tidak memerlukan kemampuan seni. Contohnya seperti guru mengajarkan teori, bukan praktik. Yang kedua, berdasarkan pengalaman. Guru mengajarkan seni di sekolah berdasarkan pengalaman yang dialami selama menjadi peserta didik. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai pengalaman kesenian ketika menjadi peserta didik di sekolah. Yang ketiga, adanya guru khusus. Guru khusus yang dimaksud adalah guru yang hanya mengajarkan pelajaran kesenian dan bukan guru kelas. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, guru membimbing siswa agar fokus pada minat, khususnya di bidang seni. Tujuan pendidikan seni rupa yaitu yang pertama, mengembangkan sensitivitas dan kreativitas. Yang kedua, memberikan fasilitas kepada anak
untuk berkreasi lewat seni rupa. Yang ketiga, memperlengkapi anak dalam membentuk pribadinya yang sempurna agar dapat dengan penuh berpartisipasi dalam masyarakat. Manfaat seni dalam pendidikan, yaitu yang pertama, seni dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, seni membina perkembangan estetik. Yang ketiga, seni membantu menyempurnakan kehidupan. Kesimpulan, pendidikan seni adalah upaya pendidikan dengan menggunakan seni sebagai medianya. Seni sangat bergantung pada bahasa. Tanpa bahasa, seni tidak akan bisa berkembang, tidak bisa dipelajari dan diwarisi, tidak mampu menyampaikan pesan, serta tidak bisa berfungsi sebagai penghubung antara seniman dengan khalayak. Seni membantu pertumbuhan mental, pertumbuhan badan atau fisik akan lebih cepat daripada perkembangan pikiran. Ketidakseimbangan perkembangan anak tersebut berpengaruh terhadap perkembangan, misalnya fungsi nalar, perkembangan lebih cepat daripada ekspresi. Metode pendidikan seni rupa di sekolah dasar. Yang pertama, metode ekspresi bebas. Yang kedua, metode demonstrasi eksperimen. Yang ketiga, metode mencontoh. Yang keempat, metode stick figure. Yang kelima, metode global. Yang keenam, metode kerja kelompok. Yang ketujuh, metode dalam kritik seni. Aspek penilaian dalam apresiasi seni rupa. Yang pertama, aspek ide atau gagasan. Yang kedua, aspek penguasaan teknis. Yang ketiga, aspek penguasaan bahan. Yang keempat, aspek kegunaan. Yang kelima, aspek wujud. Yang keenam, aspek gaya dan corak. Yang ketujuh, aspek kreativitas. Yang kedelapan, aspek tempat. Yang kesembilan, aspek selera dan agama. Cara guru mengajarkan seni. Yang pertama, menggunakan buku pengajar. Yang kedua, berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, adanya guru khusus. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan pendidikan seni rupa yaitu mengembangkan sensitivitas dan kreativitas, memberikan fasilitas kepada anak untuk berkreasi lewat seni rupa, memperlengkapi anak dalam membentuk pribadi yang sempurna agar dapat dengan penuh berpartisipasi dalam masyarakat. Manfaat seni dalam pendidikan seni dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Seni membina perkembangan estetik. Seni membantu menyempurnakan kehidupan. Kesan dan pesan. Kesan. Kami merasa sangat senang bisa membuat video pembelajaran ini dan merasa bangga karena bisa menyelesaikannya. Dari sini juga banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas kami agar memperoleh hasil yang baik. Pesan. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dan semoga video ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi penontonnya. Terus semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab.